Nah Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Mbak Alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi, itu seperti apa hukumnya? Nah, sebagian orang yang membela nasab Alawi itu berargumentasi dengan taklid terhadap Ibnu Hajar untuk mempertahankan nasab Alawi. Nah, ini bertentangan dengan hukum Islam yang telah tadi saya sebutkan, di mana taklid itu apabila sudah adanya dalil tidak boleh kita taklid, hukumnya haram. Nah, karena Ibnu Hajar tidak menyampaikan dalil ketika menyebutkan nama-nama bin-bin itu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat Ibnu Hajar itu. Karena dia menyebutkan itu bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyampaikan khabar bahwa gurunya yang seorang Ba'lawi itu mempunyai nasab, mengaku nasab seperti ini. Gitu. Sedangkan saya, walaupun adanya di abad ke-15 Hijriah, itu membatalkan nasab Ba'lawi dengan 100 dalil. Mungkin kalau bisa diurut, ada 100 dalil yang saya punya untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini. Maka at-taqlid ba'da zuhurid dalili wal hujjah, ini hukumnya haram. Yang tidak boleh taklid itu adalah, yang masuk kepada konsep itu adalah ketika dalilnya itu seperti misalnya Al-Quran dan hadis yang sifatnya pun qat'iyud dilalah, tidak ada multi interpretasi. Kalau sudah dunniyud dilalah, maka ulama berbeda-beda pendapat, kita bebas mau ikut yang mana. Kita ikut madhab Syafi'i, butuh nggak baca basmalah nggak apa-apa. Kamu salah kan salah, kamu tidak boleh taklid kepada madhab Syafi'i karena sudah ada dalil. Kalau baca basmalah itu menjadi kewajiban dalam wudu, tidak sah wudunya. Goblok kalau begitu. Apalagi masalah nasab. Dalilnya Ki Haji Imaduddin itu apa sih? Apakah itu disepakati semua orang sehingga berani mengatakan saya sudah tunjukkan 100 dalil? Saya jadi ingat Mama Gufron 500 kitab Suryani. Dalilnya Ki Imaduddin apa sih? Nggak disebut di kitab sezaman. Dari mana dalam nasab itu menjadi dalil membatalkan nasab orang? Sudah dalilnya dia buat-buat sendiri, terus mau diklaim ini setara Quran, setara hadis, sehingga orang yang berbeda pendapat dengan saya, berarti dia menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, maka tidak boleh diikuti, haram diikuti. Nggak tahu diri, luar biasa itu. Memang kita tak curiga kalau orang dua suka main di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam, khususatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Salah satu dari kebiasaan Kiai Haji Imaduddin itu adalah ketika mengutip kitab, dia baca di narasi yang seakan-akan mendukung dirinya. Dia skip narasi-narasi yang justru bertabrakan dengan pemahamannya. Kita sepakati dulu bahwa Kiai Haji Imaduddin ini ketika ditanya bagaimana hukumnya orang yang masih percaya kalau Ba'lawi itu zuriyah Nabi, padahal Kiai Haji Imaduddin merasa sudah menyampaikan 100 dalil kalau mereka bukan zuriyah Nabi, maka jawabannya adalah menjelaskan tentang taklid ada 4. Saya tahu dari mana kitab itu, dan dimasukkanlah kepada taklid yang pertama, yaitu taklid yang haram kalau kita masih bertaklid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi orang-orang yang mengatakan Ba'lawi itu zuriyah Nabi, kita ikut kitab sahabatnya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu dianggap kita taklid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Ibnu Hajar Al-Haytami tidak punya dalil atau tidak ada dalilnya. Sementara sudah ada Kiai Haji Imaduddin abad 15 katanya membawakan 100 dalil lebih, maka ini taklidnya sudah haram, artinya sudah haram. Ini berarti argumentasi Kiai Haji Imaduddin kenapa ketika ditanya bagaimana hukumnya meyakini Ba'lawi zuriyah Nabi, jawabannya adalah haram. Yaitu silahkan. Tapi perhatikan, Kiai Haji Imaduddin membaca itu dari Kitabut Taklidi, ya, karya muridnya Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab, pendiri Wahabi, ya. Tapi tidak masalah itu, ya. Cuman kamu biar tahu saja dari mana kitabnya itu diambil. Kiai Haji Imaduddin menjelaskan taklid ada 4. Sebetulnya bukan 4, ya, ada 3, tapi yang satu dibagi 2. Sehingga menjadi 4 totalnya. Dan dia membaca yang pertama, yaitu seperti yang di sebelah itu. Tapi dia skip di halaman berikutnya dan bagian pentingnya itu, ya. Di dalam kitab itu, ini kan tentang kitab yang memberikan jawaban ketika ditanya tentang taklid. Lalu dia, penulis kitab ini menjelaskan taklid itu bermacam-macam. Ada 3 atau ada 4 semuanya, ya. Lalu yang pertama adalah at-taklidu ba'da qiyamil hujjati wad dalili ala khilafi qaulil muqalladi. Kira-kira begitu. Kalau punya Kiai Haji Imaduddin kan bahasanya ba'da duhuri
al-hujjati wal bai'a wad dalil. Jadi kita tetap mengikuti seseorang padahal sudah nampak orang itu ya bertentangan dengan dalil. Jadi sudah jelas ada dalilnya. Lalu pendapat orang ini bertentangan dengan dalil itu, maka ketika kita masih mengikuti ucapan orang ini, maka kita sudah masuk kepada haram. Kelanjutannya di situ adalah ittafaqu al-ummah ya, atau al-a'immah ala annahu madmumun ya, atau ala dhammihi ya. Sepakat para ulama itu mencela itu wa tahrimihi, dan juga sepakat bahwa itu haram. Kemudian kenapa enggak dibaca? Bagaimana argumentasi dari penulis kitab ini ketika bicara itu taklid adalah haram? Coba di halaman berikutnya itu, di halaman 39, coba dibaca. Itu adalah argumentasi atau landasan kenapa penulis kitab ini menyatakan itu haram, yaitu dari ucapan Asy-Syafi'i. Sekarang perhatikan apa ucapan Imam Asy-Syafi'i itu. Ajma'atil ummah, atau apa itu? Sepakat para manusia ya, atau sudah menjadi ijma, annahu, bahwasanya ya, saya mungkin salah baca ya. Man istabanat lahu, man barang siapa, istabanat yang sudah nampak jelas lahu baginya. Apa yang nampak jelas? Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Ini bisa kamu artikan hadis, bisa kamu artikan Quran ya. Karena bagi Imam Syafi'i Quran dan hadis itu sama statusnya sebagai dalil ya, sebagai nas ya. Walaupun berbedanya itu kalau Quran itu ta'abudu qiraatihi, membacanya berpahala ya, bernilai ibadah ya. Tetapi kalau statusnya dalam hukum sama-sama disebut sunnatun Nabi. Sunnah Nabi itu ajaran Nabi ya. Jadi kalau ada orang yang di depannya itu sudah jelas ada ajaran Rasulullah ya. Apa yang ijma itu ya? Ala annahu la yajuzu ayyadaha, maka dia tidak boleh meninggalkan nas itu, tidak boleh meninggalkan kitab itu, tidak boleh meninggalkan hadis itu atau sunnah Nabi itu liqauli ahadin minan nas, hanya karena bertaklid atau mengikuti orang lain. Kira-kira ini bicara apa, Pak? Ini bicara hukum-hukum fikih. Ini bicara kandungan Al-Qur'an, ini bicara kandungan hadis. Kalau seperti ini berarti taklid seperti apa, Pak, yang dimaksud? Taklid kita ikut orang di mana ucapannya jelas bertentangan dengan Al-Quran, jelas bertentangan dengan hadis. Contohnya apa, Pak? Ada orang bilang sholat wajib itu hanya 3 fardu, Isya dan subuh tidak wajib. Itu kan jelas bertentangan dengan Quran, jelas bertentangan dengan hadis, Pak. Kalau bertentangan itu hanya menurut satu ulama, misalnya wudu ya. Kamu kalau ikut mazhab Hambali, baca basmalah itu wajib, Pak. Nggak sah wudhu kamu itu kalau nggak baca basmalah. Mereka pakai hadis. La wudhu aliman lam yadhkur ismallah. Nggak sah wudhunya orang yang tidak pakai basmalah. Mazhab Syafi'i, Pak, tidak wajib baca basmalah. Nggak apa-apa nggak baca basmalah. Apakah ini berarti kita ikut kepada mazhab Syafi'i menolak dalilnya Imam Ahmad? Enggak, Pak. Itu maksudnya istabana. Itu berarti ini masuk kepada maklumun minad dini bid-doruri. Hukum-hukum yang memang sudah semua orang tahu. Maka dalam ijtihad itu tidak ada membantah orang dengan bertentangan dengan argumentasi bertentangan dengan kitab dan sunnah. Itu Wahabi begitu. Orang semuanya punya pendapat, Pak. Kitab sunnah mereka punya. Kita berbeda hanya dalam memahaminya karena memang dalilnya itu tidak istabanah, Pak. Dalilnya itu memang dzonni, ihtimal. Satu hadis orang pakai, orang ikut berpunya pendapat yang berbeda pakai hadis yang lain, sama-sama hadis. Maka dalam hal seperti ini kita taklid, ikut siapapun yang kamu mau. Yang tidak boleh taklid itu adalah, yang masuk kepada konsep itu adalah ketika dalilnya itu seperti misalnya Al-Quran dan hadis yang sifatnya pun qat'iyud dilalah, tidak ada multi interpretasi. Kalau sudah dunniyud dilalah, maka ulama berbeda-beda pendapat, kita bebas mau ikut yang mana. Kita ikut mazhabnya Syafi'i, wudu nggak baca basmalah nggak apa-apa. Kamu salah kan salah, kamu tidak boleh taklid kepada mazhab Syafi'i karena sudah ada dalil. Kalau baca basmalah itu menjadi kewajiban dalam wudu, tidak sah wudunya. Goblok kalau begitu. Apalagi masalah nasab. Dalilnya Ki Haji Imaduddin itu apa sih? Apakah itu disepakati semua orang sehingga berani mengatakan saya sudah tunjukkan 100 dalil? Saya jadi ingat Mama Gufron 500 kitab Suryani. Dalilnya Ki Imaduddin apa sih?
Nggak disebut di kitab sezaman. Dari mana dalam nasab itu menjadi dalil membatalkan nasab orang? Sudah dalilnya dia buat-buat sendiri, terus mau diklaim ini setara Quran, setara hadis, sehingga orang yang berbeda pendapat dengan saya, berarti dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, maka tidak boleh diikuti, haram diikuti. Nggak tahu diri luar biasa itu. Ikut Ibnu Hajar nggak boleh. Kenapa? Karena saya sudah kemukakan 100 dalil. Anda siapa? Kenapa yang Anda sampaikan itu mau diposisikan seperti dalil, sehingga kalau ada orang yang berselisih dengan dalil Anda, dianggap orang ini sudah keluar dari sesuatu yang boleh kita ikuti secara taklid karena dia sudah bertentangan dengan dalil. Padahal konsep taklid yang dilarang itu jelas ketika kita ikut orang yang ucapannya berselisih dengan dalil yang qat'i. Misalnya dia bilang berzina tidak apa-apa, mencuri tidak apa-apa, itu jelas Pak, tidak boleh ditaklidi itu, seperti itu. Kalau dalam masalah yang ikhtilaf, apalagi masalah nasab. Kalau dalam taklid itu bicara dalil, taklid itu kan kita ikut pendapat orang tidak tahu dalilnya. Dalilnya itu Pak, dalil syariat, kitab, sunnah, ijma, qiyas. Dalilnya Kiai Imaduddin dalil apa? Apakah Kiai Haji Imaduddin bisa mewujudkan hadis kalau Balawi palsu atau Al-Quran? Kan enggak juga. Berarti kalau tidak ikut Kiai Imaduddin, kita enggak melawan hadis Pak, enggak melawan Quran. Kita ikut Ibnu Hajar, bukan berarti kita melawan kitab dan sunnah, kecuali Anda posisikan Ibnu Hajar itu pendapatnya atau ucapannya itu melawan kitab dan sunnah. Mana yang melawan? Sudah saya bilang, kalaupun melawan, itu kan dalam pemahaman, satu pemahaman. Kalau ulama lain berbeda memahaminya, apalagi masalah nasab ini, kemana juntrungannya gitu. Nggak masuk akal narasi-narasi itu ya. Kalau untuk Bang Haji mungkin cocok ya. Apalagi kalau ditarik, oke misalnya kita tarik dalil syariat dalam masalah nasab Balawi. Anda baca kitab fikih, bagaimana sukhroh dibangun, apa pendalilnya sukhroh? Sukhroh itu sebagai bayinah ya. Jadi kalau dalam nasab itu nggak ada dalil sebetulnya Pak. Adanya itu bayinah. Bayinah itu adalah bukti. Jadi bukan dalil seperti kitab-kitab sunnah, bukan Pak. Bukti ya, ketetapan nasab itu. Salah satunya surah wal istifadoh. Jadi kalau dalam hadis Nabi jelas secara takliri atau secara fi'li Nabi menerima utusan dari Rubai'ah ya. Berdasarkan surah nasab mereka diterima oleh Nabi. Aba Alawi surah. Berarti kan sesuai dengan hadis Nabi justru. Makanya Ibnu Hajar tidak menolak ketika gurunya nasabnya seperti itu ditulis ya. Lagi-lagi kalau kita bawa hadis malah terbalik ya Imaduddin itu ya. Nasab yang sudah surah ditolak dengan argumentasinya sendiri, nggak ketemu kitabnya. Saya kadang-kadang berpikir, ini bukan masalah membela siapa-siapa Pak. Ini kita bicara kebenaran. Saya ada di pihak siapa? Saya ada di pihak semua ulama Pak. Kiai Imaduddin ada di pihak siapa? Nasabahnya ada, ahli nasabnya ada. Kok nggak keluar dari mereka gitu ya? Kalau ada 100 dalil ya, ya dalilnya kayak gitu. As-Sakron kenapa nggak ditulis oleh Ibnu Inabah? Karena Ibnu Inabah itu tahu As-Sakron bukan suriah Nabi. Itu dalilnya. Itu 100 dalilnya begitu. Jadi secara logika, mungkin Kiai Haji Imaduddin tidak sadar kalau narasi dia itu terlalu narsis. Dia kutip teori taklid, kemudian dia hantam orang yang meyakini Balawi sebagai pelaku atau mukallid taklid yang haram karena dia mengikuti Ibnu Hajar, padahal berarti diposisikan Ibnu Hajar ini adalah hilaful kitab was sunnah, menyelisih kitab dan sunnah, atau hilafus sunnatin Nabi, menyelisih sunnah Nabi. Luar biasa. Kalau dibalik justru kalau ikut sunnah Nabi dalam isbat nasab itu surah istifadoh itu selesai. Itu tradisi Nabi begitu. Tradisi Nabi begitu. Nggak ngorek-ngorek nasab orang ya. Nabi itu nggak ngorek-ngorek nasab orang ya. Cuma tanya ini siapa? Ya ini dari Rubai'ah. Oke, selesai. Selesai ya. Kalaupun misalnya tapi surahnya baru, siapa yang bilang baru? Kiamat kan. Termasuk itu dalilnya ya. Termasuk nuduh-nuduh orang tidak paham fikih tentang syahadah dalam nasab. Kenyataannya siapa yang tidak paham ya? Jadi udahlah ya. Ini bagian-bagian tertentu saja ya. Masih ada lagi kelucuan-kelucuan dalam podcastnya Kiai Haji Imaduddin dengan Bang Haji Roma itu ya. Kenapa saya soroti? Karena itu ditonton banyak orang ya. Bagaimana lelucon ini bisa menjadi konsumsi banyak orang, kan kita miris ya.
Nanti kita bertemu di bagian selanjutnya. Allahumma dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.